Jika menyebut profesi yang mungkin hanya ada di Indonesia, pengganjal ban bisa jadi salah satunya. Bergerak cepat ketika mobil berhenti di tanjakan curam, para pengganjal ban rata-rata memakai kayu sebagai alat pendulang cuan. Meski terlihat remeh, pengganjal ban ternyata menjadi sebuah kewajiban dalam standar keamanan bahkan di luar negeri. Seperti apa kisahnya? Untuk memastikan dan mencari tahu tentang profesi unik ini, tim Secret Story pun menuju Taman Wisata Pemandian Air Panas Guci yang berada di Desa Guci, Kecamatan Bumi, Jawa Tegal. Jika musim libur tiba, wisatawan dari berbagai daerah datang ke Guci dan sering menyebabkan kemacetan. Yang sedikit mengkhawatirkan, antrian kendaraan terjadi di salah satu tanjakannya. Seperti yang kami alami, tepat sebelum pintu masuk Taman Wisata Guci, mobil kami sempat tak kuat menanjak. Bapak biasa ngeganjel emang ya, Pak? Iya, udah biasa. Sering kayak gitu, Pak? Banyak kayak gitu? Udah lama kalau nggak mobil nggak kuat, ya ganjel. Bisa diganjel? Iya. Untung ada bapaknya yang ngeganjel ban. Kalau nggak ada tadi bisa kebayang tuh. Mobil mati, tanjakan, bisa mundur sampai belakang. Iya, Apalagi kalau misalkan ada mobil belakangnya juga bisa nabrak. Wah, terima kasih banyak, Pak ya. Iya, sama-sama. Berada di kaki Gunung Slamet, kontur jalanan menuju wisata Guci memang tak bisa dibilang datar-datar saja. Terletak di ketinggian 1.200 meter di atas laut, setidaknya ada 5 tanjakan yang curam sepanjang jalur Tegal Purwokerto. Ini memang biasanya karena kenapa, Pak, ada pengganjel ban ini? Kalau di sini memang tanjakan ini sering macetnya, termasuk ini dekat gerbang tiket, jadi melalui aplikasi jadi lama. Jadi pada ngantri masuknya gitu Iya, ya? ngantri. Jadi ini mobil nggak bisa lancar. Nah, Bapak berarti stay-nya di sini, titiknya di sini berarti ya? Iya. Kenapa, Pak, di sini? Memang paling curam apa gimana? Karena di sini paling agak rawan karena dekat tiket, terus banyak mobil keluar masuk dari wisata. Untuk menahan mobil, hanya dibutuhkan alat berupa balok kayu yang diberi pegangan sehingga mirip sebuah palu. Setiap pergerakan mobil, para pengganjal ban terus mengikuti dan sigap meletakkan kayu ketika mobil harus berhenti. Semua dilakukan sampai arus kendaraan lancar. Ini, Pak, ganjelnya pakai apa sih, Pak, ini? Nah, ini kayu nangka lah. Kayu nangka? Iya. Kuat, Pak, emang ini Ya, nahan mobil yang tuh? paling kuat ini bisa aja kuat. Bisa aja kuat? Iya. Dan cuma satu doang, Pak? Ganjelnya cuma satu ban doang berarti? Iya, satu. Tapi kalau bis biasanya 2 orang. Lumayan berat, Pak ya? Nah, ini kan kalau diganjel nih, Pak, terus misalkan mobilnya mundur terus, itu pernah nggak, Pak, hampir Bapak kelindes lah atau apa segala macam? Enggak, itu udah kalau udah diganjel ya udah berhenti. Gitu. Udah berhenti? Iya. Meski tak mematok harga dan dibayar seikhlasnya, cuan para pengganjal ban sangatlah menggoda warga sekitar untuk berjajar di sepanjang jalur tanjakan. Meski terlihat mudah, ada beberapa hal yang harus dikuasai para pengganjal ban, terutama masalah kecepatan dan ketepatan. Pak, itu biasanya kalau misalkan ngeganjel ban gitu, dapat duitnya berapa sih, Pak, biasanya? Ya nggak pasti sih. Kadang bisa 70 sehari, kadang nyampe 100. Kadang kalau setengah hari aja, kalau lagi rame bisa 150. 150 sehari? Iya, sehari. Nah, itu biasanya yang nggak bisa nanjak nih, yang mobilnya harus diganjel tuh mobil sepertinya bus apa mobil pribadi apa gimana, Pak? Nah, itu kebanyakan mobil pribadi. Kalau bus itu sudah pada sanggup ganjel sendiri. Apalagi kalau mobil-mobil bagus itu yang suka nanjak tapi seolah-olah nggak perlu diganjel kuat. Nggak, ini ada yang ganjel dilarang. Itu biasanya kalau yang dilarang itu cabut ganjelnya sembarangan. Jadi kalau sudah dekat kira-kira jarak 1 meter, nanti ganjel dicabut, bisa mundur nabrak yang belakang. Pernah, Pak, kejadian kayak gitu, Pak? Ya, Sampai nabrak? ya sering itu. Sering? Ya nanti urusannya di parkiran sini.
ganti rugi mereka. Iya, ada yang nyampe 500.000. Padahal kalau bayar orang ganjil kan cukup 2.000. Oh. Iya, kadang mau buang 2.000 eman-eman tapi 500.000 langsung. Iya, malah kena 500.000. Meski teknologi kendaraan semakin lama semakin modern, teknik mengganjal ban masih disebut sebagai yang paling diandalkan ketika kondisi tanjakan. Saat parkir atau berhenti, ganjalan membantu meringankan kerja rem tangan. Hal ini mengurangi resiko rem aus atau panas berlebih, terutama pada kendaraan berat atau bermuatan. Ganjalan juga berfungsi menghentikan kendaraan ketika sistem rem mendadak tidak berfungsi. Di dunia transportasi, terutama truk dan kendaraan besar, mengganjal ban ketika berhenti dan tanjakan bahkan menjadi salah satu standar operasional keselamatan kerja. Negara maju di Eropa sampai Amerika juga mewajibkan pemakaian ganjalan ban pada semua truk dan juga pesawat. Alat yang disebut wheel chock ini juga diproduksi dalam skala besar dengan regulasi yang ketat. Tak bisa dipungkiri, para pengganjal ban memang sangat membantu pengendara, terutama mereka yang tak hafal dan wilayah Gucci. Halo Pak, permisi ya. Aku mau tanya Pak, ini kan Bapak lagi liburan ke Gucci Pak ya. Ini kan banyak banget nih profesi pengganjal ban nih Pak ya. Nah, kalau Bapak sendiri yang nyetir kendaraan ini terbantu nggak sih Pak dengan adanya pengganjal ban ini Pak? Ya, sangat terbantu sekali, iya. Karena kalau lagi keadaan berhenti mendadak, ya kan, emang perlu banget diganjel jadi buat keamanan, iya. Kalau nggak ada yang ganjel, kira-kira bakal terjadi apa Pak? Ya, ngerinya mundur lagi. Kalau belum lihat, takutnya mundur lagi mobilnya. Karena memang tanjakannya emang lumayan cukup ini Pak ya? Iya, lumayan tanjakannya. Ada profesi di sini ada yang mengganjil ya alhamdulillah nggak apa-apa. Malah Pak, ya? Iya kebantu. Ya, meski terlihat sederhana, bantalan kayu telah menjadi pahlawan tanpa tanda jasa bagi banyak orang. Para pengendara yang tak perlu khawatir mobilnya meluncur ke bawah dan juga para pengganjal ban yang mendapat cuan.